Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pelajaran ekonomi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai lembaga pembiayaan. Adapun anggota kelompok yang ikut berpartisipasi dalam presentasi kali ini adalah Alea, Febi, Imelda, Nirwasita, Sori, dan Vila. Next. Nah, apa itu lembaga pembiayaan? Lembaga pembiayaan yaitu badan usaha yang menyediakan dana atau modal yang didedikasikan khusus untuk melakukan kegiatan usaha sewa, anjak piutang, pembiayaan konsumen, maupun usaha kartu kredit. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah anjak piutang dan penerbitan kartu kredit. Dan pengertiannya akan dibacakan oleh Alea. Pengertian dari masing-masing lembaga. Yang pertama ada anjak piutang. Anjak piutang merupakan kegiatan pembiayaan berupa pembelian piutang dagang sebuah perusahaan dalam jangka pendek, termasuk kepengurusan piutang tersebut. Bisa dilakukan menggunakan jaminan atau tidak, tergantung kesepakatan. Yang kedua ada penerbit kredit. Usaha kartu kredit adalah aktivitas pembiayaan pembelian barang atau jasa memakai sistem kartu. Penyediaan kartu kredit ini mengikuti peraturan dari Bank Indonesia. Oke, next. Nah, setiap lembaga pembiayaan pasti memiliki keunggulan maupun kekurangan untuk membuktikan kepada konsumen maupun nasabah mereka bahwa lembaga mereka dapat menjamin prospek keuangan mereka. Jadi mari kita lihat perbedaan keduanya. Akan dijelaskan oleh Kori dan Vila. Apa bedanya? Yang pertama ada anjak piutang. Dari segi keunggulannya terlebih dahulu. Anjak piutang keunggulannya yang pertama meningkatkan perolehan laba. Pembiayaan anjak piutang yang memberikan kelebihan dalam mengurangi biaya produksi berdampak pada perolehan laba. Kecepatan menjangkau bahan produksi, menyebarkan produknya ke pasar luas, memberikan keuntungan kompetitif. Manfaatnya adalah produk lebih cepat dijangkau oleh pelanggan hingga mengakibatkan penjualan juga naik, sehingga pada akhirnya juga terjadi kenaikan laba atau keuntungan. Yang kedua, mempercepat perputaran ekonomi. Yang ketiga, membantu administrasi penjualan. Salah satu keunggulan menggunakan anjak piutang adalah kemampuannya dalam mengorganisir laporan keuangannya. Untuk mempermudah dilakukan proses digitalisasi, otomatis semua proses pencatatan juga akan mengikuti. Yang keempat, memperbaiki sistem penagihan. Yang kelima, menjembatani kreditur dengan debitur. Terkadang juga gagal bayar atau tidak mampu membayar tepat waktu bukan karena kemampuan penagihannya, tetapi ada kesalahpahaman atau konflik kepentingan di antara keduanya. Untuk menanganinya perlu menggunakan jalan tengah agar lebih efektif proses pelunasannya. Yang keenam, biaya produksi bisa berkurang. Salah satu keunggulan memiliki sumber pendanaan lebih besar adalah mampu membeli beberapa barang produksi lebih banyak. Biasanya terdapat diskon-diskon apabila membeli secara kolektif atau banyak sekaligus. Yang kedua, penerbitan kartu kredit dari segi keuntungan. Yang pertama, sebagai alat ganti pembayaran, yaitu dalam hal ini nasabah tidak perlu membawa uang tunai yang dapat beresiko hilang atau jatuh di jalan. Yang kedua, sebagai cadangan untuk keperluan mendadak. Yang ketiga, membantu pembayaran atas tagihan rekening rumah tangga, yaitu nasabah bisa meminta kepada bank penerbit kartu kredit untuk sekaligus membayar tagihan atas rekening seperti tagihan listrik, tagihan telkom atau HP, PDAM, internet, dan lain-lain. Dari segi kekurangan, yaitu yang pertama, pengeluaran bisa menyebabkan hutang. Saat melakukan pembelian dengan kartu kredit, kamu membelanjakan uang bank, bukan uang sendiri. Uang ini harus dilunasi dengan bunga. Setidaknya kamu diharuskan untuk melakukan pembayaran minimum yang harus dibayar setiap bulannya. Yang kedua, dampak skor kredit, yaitu membayar
tagihan tepat waktu dan menjaga saldo pada kartu kredit tetap rendah dapat membantu skor. Namun, penyalahgunaan kartu kredit dapat merusak riwayat kredit jika terbiasa membayar terlambat, memaksimalkan satu atau lebih kartu, menutup akun lama, atau terlalu sering mengajukan kredit baru. Yang ketiga, bunga dan biaya. Karena kartu kredit pada dasarnya adalah pinjaman jangka pendek, harus membayar kembali apa yang kamu belanjakan dengan bunga. Tingkat bunga dan biaya yang dibebankan perusahaan kredit digunakan untuk menghitung tingkat persentase tahunan. Yang keempat, penghasilan masa depan bisa berkurang. Penghasilan di masa depan berkurang setiap kali menggunakan kartu kredit. Ini karena kamu meminjam uang yang tidak kamu miliki. Sebagian dari pendapatan di masa depan harus digunakan untuk membayar kembali saldo kartu kredit jika ingin melindungi kredit. Dan untuk kekurangan anjang piutang itu ada 3, yaitu biaya yang relatif tinggi, bisnis rentan resiko, dan menurunkan reputasi. Nah, setelah diamati dari kedua lembaga tersebut, mana yang lebih menjamin prospek di masa depan? Pikirkanlah mana yang lebih menguntungkan. Jika menurut kamu anjak piutang, maka kita satu pendapat. Kenapa? Kok bisa? Karena cara pembayaran kredit atau tempo memang dinilai efektif untuk meningkatkan omset penjualan suatu produk. Akan tetapi cara tersebut bukan tidak beresiko. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya barang jaminan yang menjamin kelancaran pembayaran pelanggan. Jadi, dengan adanya perusahaan pembiayaan yang memiliki konsep memberikan jasa pengalihan piutang dengan konsep anjak piutang atau factoring, maka akan mempermudah perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan piutangnya yang belum dapat tertagih dan dapat terhindar dari resiko yang tidak diinginkan seperti ingkar janji dari pihak lain. Selanjutnya, kritik dan saran akan dibacakan oleh Nirwa. Di sini ada kritik saran di bagian anjak piutang. Anjak piutang. Masyarakat belum terlalu percaya 100% karena perusahaan anjak piutang di Indonesia ini masih sangat sedikit sekali. Maka dari itu, sebelum menawarkan jasa pengalihan piutang kepada perusahaan, sebaiknya masyarakat diyakinkan terlebih dahulu agar memilih jasa anjak piutang ini dibandingkan memakai kartu kredit dan memperluas wilayah pasarannya dengan cara mempromosikan. Selanjutnya ada kritik dan saran dari penerbit kartu kredit. Karena penerbitan kartu kredit ini menggunakan dana dari kas negara, muncul kekhawatiran akan kehilangan kas negara dan bertambahnya utang baru yang menimbulkan risiko fiskal. Namun hal itu berdampak pada perkembangan sistem pembayaran elektronik dan minimalisir penggunaan uang tunai. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Karena ini kita nggak ada audiensnya, jadi pertanyaannya mungkin akan dilanjutkan buat minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.